Teman cerita, bukan cerita biasa. Selamat berjumpa kembali di Teman Cerita, sebuah YouTube channel yang kami dedikasikan untuk mengangkat fenomena, peristiwa, kasus, berbagai isu dan kebijakan publik yang dipermasalahkan atau sedang diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia ataupun di Nusa Tenggara Timur secara khusus. Tentunya kami selalu menghadirkan narasumber yang berkompeten dan berpengalaman untuk berbagi cerita kepada teman-teman semua terkait topik yang kami angkat. Dan untuk kali ini kami secara khusus mengangkat kasus tanah HGU, hak guna usaha di Nanggahale, Kabupaten Sika, dengan berbagai persoalan yang terkait di dalamnya. Dalam sebuah judul, duduk melingkar di Nanggahale mencari jalan pulang dalam rumah yang sama. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus ini masih diperbincangkan, masih dipersoalkan di Kabupaten Sika, khususnya di masyarakat Nanggahale itu sendiri, bahkan hingga saat ini masih berproses secara hukum di pengadilan maupun institusi-institusi hukum lainnya. Dan untuk bercerita tentang topik ini telah hadir bersama kami seorang akademisi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat STPM Santa Ursula, Pak Richard Beda Toulwala, atau lebih dikenal atau lebih akrab kita panggil Pak Richard. Apa kabar Pak Richard? Puji Tuhan, sehat selalu. Berjumpa lagi bersama Teman Cerita yang luar Ini biasa. kali kedua kami datang ke sini, kali kedua kami bertamu di STPM ini. Memang STPM itu stok narasumber untuk Teman Cerita itu banyak sekali ya. Kemarin kami baru selesai dengan Ibu Ketua, dan hari ini kami datang kembali. Kami ingin berbagi cerita kepada teman-teman. Ya, seperti biasa, topik-topik terkait dengan persoalan-persoalan di NTT, persoalan-persoalan publik di Indonesia. Dan kebetulan hari ini terkait kasus HGU Nanggahale ya. Seperti yang telah kami cari tahu, Pak Richard dan teman-teman di STPM Santa Ursula ND itu melakukan penelitian, melakukan riset di Nanggahale terkait dengan persoalan yang terjadi dengan masyarakat di Nanggahale ataupun duduk permasalahan yang ada dalam rangkaian besar kasus tanah HGU di Nanggahale. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara baik dan ikuti perkembangan kasus itu di berbagai pemberitaan di media sosial, antara pro dan kontra ini sebenarnya bukan orang lain. Satu sisi itu merupakan PT milik keuskupan, dan di sisi lain itu masyarakat adat yang juga anggota dari gereja Katolik ya. Artinya bahwa umat sama pastornya ini nih. Dan itu berarti bahwa persoalan ini sebenarnya putar-putar pada rumah yang sama ya. Tetapi sebelum kita sampai pada persoalan itu, Pak Richard dan teman-teman di STPM itu kan sudah melakukan penelitian. Tentunya pasti tahu seluk-beluk persoalan yang ada di Nanggahale itu sendiri. Apa sih makna dari tanah bagi masyarakat adat Nanggahale? Apakah hanya sekedar persoalan ekonomi atau pemaknaan arti tanah itu lebih dari persoalan ekonomi itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih.
Eh, Menarik pertanyaan di pembuka ini Pak Flori ya. Karena untuk mengkaji sebuah konflik tanah, konflik agraria, harus langsung mendalami makna itu sendiri, makna dari tanah. Bagi kebanyakan kita di Indonesia ya, ketika berhadapan dengan konflik agraria seperti di Nanggahale, Kecamatan Telibura di Kabupaten Sika ini, itu banyak orang kemudian mengartikannya dari sisi hukum dan juga dari perspektif ekonomi sebagaimana tadi Pak Flori katakan itu. Nah, namun bagi masyarakat adat ya, khususnya di Nanggahale, itu tidak kemudian direduksi sesederhana itu, bahwa dari sisi ekonomi sajakah atau kemudian hukum saja. Lebih daripada itu, penolakan dan resistensi yang mereka kuat itu karena tanah bagi mereka itu bermakna merupakan identitas kolektif mereka. Dalam penelitian lapangan kami, Pak Flori, di Nanggahale itu merupakan ruang sejarah, jejak-jejak kearifan lokal yang bertumbuh dan berkembang di dalam komunitas masyarakat adat di sana. Di sana juga ada makam leluhur mereka. Ada makam leluhur mereka. Juga ada tempat ritual adat mereka. Tempat ritual adat mereka. Jadi bukan hanya bermakna sebagai sisi hukum atau persoalan ekonomi. Bagaimana tanah itu memberikan penghasilan bagi mereka. Tetapi lebih kepada itu adalah bagian dari diri mereka. Identitas kolektif mereka. Sehingga ketika tanah mereka itu diganggu, maka mereka menganggap bahwa sebagian diri mereka itu ikut terganggu. Maka ketika konflik semacam ini, tidak mengheran kalau mereka menyikapinya dengan emosional yang sangat kompleks. Nah, apakah persoalan tanah itu sudah ada sejak HGU itu belum ada? Oke. Nah, baik, terima kasih. Persoalan tanah HGU itu panjang kalau kita lihat dari titik sejarahnya ya. Titik sejarah. Ada beberapa catatan-catatan, tentunya kita melihat dari berbagai macam sudut pandang, baik dari kacamata PT Krisrama kah atau dari kacamata masyarakat lokal di sana. Kalau kita lihat dari sejarah, ini kebetulan lokus penelitian saya dan subjek penelitian saya itu ada pada masyarakat Nanggahale, masyarakat adat Nanggahale. Maka tentu saya menjelaskan dari perspektif mereka. Bagi mereka itu sebetulnya panjang ceritanya Pak. Nah, yang paling penting itu poin yang saya tangkap itu adalah sebelum penjajahan Belanda di sana, nah, itu tanah itu adalah tanah komunal, tanah yang diolah secara komunal oleh leluhur mereka. Dalam perjalanan, aset Belanda itu kemudian diperjualbelikan dengan pihak gereja. Kalau tidak salah SVD pada waktu itu ya. Nah, selanjutnya kemudian diperjualbelikan secara terus-menerus dan memperoleh ketentuan administrasi secara hukum tanah, hukum agraria di negara ini, maka kemudian perlahan-lahan mereka juga melepaskan hak kepemilikan itu kalau ditinjau dari perspektif hukum. Nah, tetapi dari perspektif kepemilikan tanah atas masyarakat adat itu tentu kadang kajian yang berbeda. Tidak harus melalui 100% dari aspek hukum. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah tanah di sana, maka akan banyak begitu perspektif yang berbicara tentang itu. Tetapi hanya kalau kita melihat dari perspektif masyarakat adat, itu bagi mereka itu tanah milik mereka. Bahkan sebelum persoalan HGU itu tanah itu menjadi tanah yang diolah oleh komunitas masyarakat adat di sana. Dan persoalan ini baru muncul ketika HGU itu mulai berjalan. Iya. Nah, hari ini persoalan HGU Nanggahale itu kan ya tentunya menciptakan konflik antara gereja Katolik misalnya sama masyarakat adat di situ. Saya ingin mendalami hasil penelitian dari Pak Richard dan teman-teman di STPM, apakah secara kultural hubungan antara masyarakat adat dengan gereja itu seperti apa ya sebelum HGU itu ada ya? Baik, terima kasih Pak Flori. Ini menarik, ini pertanyaan sangat dalam. Nah, hubungan antara masyarakat adat Nanggahale dengan gereja Katolik itu sebetulnya berjalan sudah cukup lama. Dalam beberapa deep interview kami dengan masyarakat adat di sana, mereka mengatakan bahwa ada beberapa peristiwa-peristiwa penting di masa lalu. Sebelum persoalan HGU tentunya. Nah, itu ada peristiwa di mana banyak kalangan-kalangan masyarakat adat, puluhan masyarakat adat itu dibaptis secara Katolik di tempat itu. Nah, mulai saat itu sebetulnya
bukan terjadi perubahan identitas keagamaan, tetapi lebih dari itu perjumpaan yang paling dalam antara kultur adat istiadat dengan kekristenan Katolik, ajaran Kristen Katolik. Nah, maka kemudian hubungan mereka itu sangat erat. Maka tadi menarik kita katakan sebagai bapak dan anak. Nah, itu metafora, kita jadikan sebagai metafora dalam satu ruang sosial yang sama. Nah, maka kemudian dalam perjalanan masyarakat adat ini kemudian tidak menikah lagi secara hukum adat, tetapi juga menikah secara sakramen Katolik. Nah, kemudian bagaimana kehidupan iman mereka dibina, dan gereja itu kemudian mereka anggap sebagai tempat di mana iman mereka itu dibina. Mereka kemudian dari gereja itu mereka mendapatkan penghiburan, dan orientasi hidup mereka mulai dibentuk. Ke arah mana kehidupan mereka selanjutnya. Nah, maka kemudian sebetulnya hubungan antara masyarakat adat dengan gereja ini bukan barusan hari kemarin, tetapi sejak puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu. Kalau kita lihat dari sejarah masyarakat adat ini berinteraksi dengan agama Katolik, itu sudah cukup lama. Nah, bagaimana kemudian leluhur mereka itu dibaptis masuk Katolik, anak-anak mereka itu dibina untuk selalu masuk ke gereja setiap kali ada peristiwa-peristiwa dalam hari raya besar Katolik dan sebagainya, sehingga membuat bahwa gereja ini bukan lagi sebuah institusi agama, tetapi institusi sosial yang hidup dan melekat, di mana gereja itu tumbuh dan berkembang di dalam komunitas adat itu, sehingga bukan dilihat sebagai institusi spiritual semata, tetapi ruang sosial yang dimana gereja itu tumbuh dan hidup berkembang bersama komunitas adat, menjadi satu bagian secara utuh, integral di dalam masyarakat adat tersebut. Ya. Nah, tentu masyarakat adat itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari gereja ya. Sebelum kasus HGW itu dipersoalkan hari ini, bagaimana perasaan masyarakat ketika mereka harus berhadapan dengan institusi yang seharusnya menjadi orang tua untuk mereka berlindung hari ini ya? Betul, menarik ini Pak Flori. Dalam beberapa percakapan kami, tadi saya menjelaskan tadi bahwa hubungan antara masyarakat adat dengan gereja Katolik ini kan terjalin cukup lama. Bagaikan Pak Flori katakan tadi bapak dan anak. Jadi gereja Katolik itu mereka anggap sebagai tempat perlindungan bagi mereka, tempat ziarah mereka menuju hari terakhir mereka atau kehidupan baru yang kemudian nanti. Nah, soal eskatologis dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa ketika mereka memperlakukan gereja sebagai bapak dalam tanda kutip, maka ketika mereka harus berseberangan dengan gereja yang selama ini mereka hormati dan mereka tunduk, itu kemudian ini bukan saja konflik kepentingan, tetapi konflik batin. Konflik batin. Bukan hanya konflik kepentingan siapa ini yang memiliki tanah, kelompok mana yang berhak atas tanah ini, tetapi lebih kepada konflik batin. Ya, konflik batin. Karena apa? Dia harus berhadapan dengan komunitas atau institusi yang dimana selama ini mereka menyandarkan kehidupan mereka. Jadi umat di sana, mereka bahkan dalam di interview mereka katakan bahwa sebetulnya mereka enggan untuk terlibat konflik dengan gereja Katolik. Nah, tetapi di satu sisi mereka mengalami dilema. Soalnya bahwa tanah yang mereka huni, mereka diami sekarang merupakan warisan leluhur yang perlu dijaga dan diwariskan untuk generasi berikutnya. Jadi situasi ini membuat mereka dilematis. Dan konflik batin itu terus mendera mereka. Di satu sisi mereka harus mempertahankan warisan leluhur, di satu sisi mereka harus berhadapan dengan institusi di mana selama ini mereka menjadi sandaran hidup mereka. Ada berbagai aktivitas pembongkaran, pengusiran terhadap warga yang ada di situ. Tentunya ini sangat berdampak terhadap psikologi masyarakat di situ maupun secara khusus untuk anak-anak. Bagaimana sih Pak Richard dan teman-teman STPM waktu melakukan riset itu menemukan apakah ada trauma psikologis yang ada di masyarakat di situ, terkhususnya untuk anak-anak ya? Penggusuran rumah itu tentu membawa dampak psikologis yang tidak kecil. Rumah bagi mereka itu tempat tinggal, tempat mereka membesarkan keluarga mereka, tempat mereka menjalankan rutinitas mereka setiap hari. Sehingga ketika tiba-tiba rumah mereka dibongkar, maka dalam waktu yang cukup singkat, rasa keamanan mereka itu terancam dan ikut tergoncang. Nah,
Maka kemudian bagi anak-anak kecil, anak-anak mereka di sana, mereka merasa bahwa ini perubahannya secara tiba-tiba. Rasa aman yang selama ini mereka hidup bertahun-tahun di dalam rumah yang sama itu tiba-tiba harus digusur. Dan itu jelas berdampak psikologis yang cukup berat terhadap anak-anak. Bahkan dalam penuturan mereka, dampak psikologis ini berimbas pada terganggunya pendidikan anak-anak. Ada beberapa anak-anak yang kemudian tidak menjalani pendidikan mereka secara normal lagi. Ada yang putus sekolah ya. Bahkan ada yang sampai putus sekolah. Itu berarti bahwa bukan hanya dampak psikologis, tapi dampak psikologis itu bahkan menyeret sampai kepada dampak aspek pendidikan dan sebagainya. Ya. Ya, ekonomi misalnya, ya. Soal ya perkembangan sumber daya manusia. Artinya bahwa dampaknya itu banyak nih, efeknya banyak dari sebuah kasus persoalan tanah ya bagi masyarakat adat di daerah sana. Nah, Pak Richard, ada dugaan kriminalisasi terhadap pejuang adat dan pendamping hukum ya. Bagaimana masyarakat melihat proses hukum ini dari kacamata keadilan sosial? Baik, Pak. Dalam konflik agraria yang kita temukan di Tanah Flores, dulu pernah ada juga dengan masyarakat adat di Lombok. Betul. Nah, sekarang terulang kembali konflik dengan masyarakat adat di Nanghale. Nah, dalam perspektif hukum, kita ini negara hukum. Dan hukum ini harus dijalankan, kan hukum positif. Kita negara hukum, maka bukan berarti kita menyepelekan aturan hukum. Hukum ini tetap dijalankan. Namun faktanya bahwa hukum agraria terkait kepemilikan masyarakat adat itu belum diatur dengan baik di dalam tata kelola hukum kita. Maka kemudian masyarakat adat mempersepsikan hukum itu sebagai cara yang berbeda. Untuk mendapatkan keadilan, mereka hanya mengungkapkan pengalaman hidup mereka, kepemilikan mereka berdasarkan penuturan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sehingga rasa keadilan mereka tidak bisa hanya ditempuh dengan menggunakan proses hukum. Nah, maka di situ kita muncul ada dua, justice, legal justice dengan social justice. Nah, masyarakat adat semacam di Nanghale itu biasanya mereka berinteraksi dengan social justice. Nah, ketika seperangkat hukum itu tidak mengakomodir mereka punya kepentingan, maka mereka akan mencari para advokat atau para pendamping hukum. Ketika perangkat hukum tidak mendukung mereka punya kepentingan, disitulah istilah soal kriminalisasi itu muncul. Karena memang kalau dari perspektif mereka itu, mereka menganggap bahwa proses hukum itu di luar salah satu cara yang boleh ditempuh, tapi di luar dari pemahaman mereka. Bahkan dalam identifikasi saya, observasi saya melihat bahwa beberapa masyarakat komunitas di sana itu, beberapa anggota komunitas di sana itu belum memahami aspek-aspek teknis administrasi agraria. Sehingga bagi mereka perjuangan tetap dilakukan, tapi tidak harus menggunakan proses hukum. Nah, maka kemudian ada semacam istilah kriminalisasi bagi para advokat mereka yang berjuang atas nama kepentingan masyarakat adat tadi. Itu karena orang melihat persoalan legal justice dengan social justice tadi. Masyarakat adat lebih banyak melihat social justice-nya. Sementara kita secara hukum positif di Indonesia proses dengan legal justice. Ketika dua sistem hukum ini bertolak belakang, maka sebetulnya Nanghale itu berada pada persimpangan antara dua sistem hukum itu. Nah, sebenarnya perjuangan masyarakat adat di Nanghale itu kan diperkuat dengan temuan dari Ombudsman NTT bahwa ada maladministrasi dalam persoalan HGU Nanghale itu sendiri. Apakah itu menjadi amunisi untuk masyarakat untuk terus berjuang, atau bagaimana sih masyarakat adat Nanghale melihat temuan dari Ombudsman itu? Oke, baik, terima kasih. Ombudsman ini kan lembaga pengawasan untuk pelayanan publik. Jadi kalau temuannya sekecil apapun, ini berarti ini menjadi temuan serius untuk perkembangan konflik di Nanghale. Nah, bagi masyarakat adat di sana, dengan temuan ini sebetulnya menunjukkan bahwa perjuangan mereka selama ini bukan asumsi, bukan hanya berdasarkan persepsi semata, tetapi bahwa administrasi pertanahan, administrasi agraria itu perlu ditinjau kembali dan harus transparan di hadapan mereka. Sehingga ini bukan menjadi sebuah hal yang kemudian dengan
temuan ini satu pihak menjadi benar, otomatis satu pihak yang lain menjadi salah. Tidak juga. Tetapi justru saya melihat dari perspektif akademisi bahwa justru saya melihat bahwa ini menjadi kemudian momen di mana kedua komunitas ini, masyarakat adat dengan PT Krisirama, itu menjadi momen untuk bertemu kembali. Untuk melihat bagaimana redistribusi agraria kembali dilakukankah, atau kemudian meninjau ulang administrasi supaya selalu transparan. Dan tentu masuk ke sana, ini kalau sudah maladministrasi maka sebetulnya ada alternatif jalan lain untuk duduk bersama selain proses hukum secara administrasi. Nah, tadi Pak Richard sudah bilang bahwa ini sebenarnya ada persoalan agraria, ada persoalan administrasi dan lain-lain. Tetapi kalau kita menggali lebih jauh, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa ini bukan orang lain yang berkonflik. Ini orang-orang dalam satu rumah yang sedang berkonflik. Ini konflik antara bapak sama anak. Ini konflik antara bilik satu dengan bilik yang lain yang ada dalam rumah bersama. Kok tidak bisa ada peluang-peluang untuk membangun dialog, musyawarah, kita duduk bersama dalam rumah yang sama. Apa sih hambatan yang terbesar ya? Apa hambatan utamanya? Yang kami temukan di lapangan berdasarkan hasil penelitian kami, hambatan yang pertama itu bukan soal perbedaan kepentingan, tetapi lebih kepada rasa saling percaya. Rasa saling percaya. Ya. Kita bisa duduk kembali, tetapi dengan semangat saling memahami, rasa saling percaya. Kalau kita kaitkan dengan teori konfliknya Dahrendorf, konflik ini bisa berdampak pada penguatan persepsi dari satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, dan ketika konflik ini kan sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Nah, ketika konflik ini semakin menua, maka persepsi itu akan muncul dari satu pihak ke pihak yang lain. Persepsi itu adalah saya yang benar, dia yang salah, atau saya yang menempuh jalur administrasi yang benar, atau pihak di sebelah bilang tidak, saya secara warisan itu betul-betul hak milik saya. Sehingga yang paling penting di situ bukan soal perbedaan kepentingan, tapi persamaan persepsi dan rasa saling percaya di antara satu sama yang lain. Baru kita bisa duduk bersama. Kepentingan bisa dibahas setelah kita saling memahami dan kita saling percaya satu sama lain. Nah, karena duduk bersama itu bukan berarti kemudian konflik berhenti secara tiba-tiba. Tetapi yang paling penting pemulihan luka-luka sosial yang selama ini terjadi akibat konflik yang menua ini. Termasuk untuk kembalikan rasa saling percaya itu. Ya. Karena memang konflik itu kemudian berdampak pada persepsi bahwa ini kan saling menahun. Dia berjuang dengan caranya, sementara saya mencurigai dia cara perjuangan. Begitupun komunitas di sebelah mencurigai salah satu yang harus menempuh jalur hukum, sementara masih banyak alternatif lain. Nah, persepsi-persepsi semacam itu harus diruntuhkan dulu, supaya kita saling percaya, duduk bersama atas dasar saling memahami, semangat saling memahami, baru kita bahas kepentingan kita. Untuk apa? Jadi dialog itu untuk pemulihan luka-luka sosial. Kita selesaikan dulu luka-luka sosial yang selama ini timbul akibat dan konflik yang menua itu. Nah, saya tertarik dengan bahasa Pak Richard tadi bahwa ini persoalan saling percaya. Apakah masyarakat di sana masih mempercayai institusi gereja? Juga sebaliknya, institusi gereja itu masih mempercayai apa yang disampaikan oleh masyarakat. Menarik, dalam sekali Pak Flori, keren. Masyarakat di sana, saya membacanya bahwa mereka itu masih percaya dan sangat tunduk di bawah gereja Katolik. Contohnya, setiap hari Minggu mereka tetap pergi merayakan ibadahnya, menjalankan ibadahnya. Aktivitas-aktivitas keagamaan itu mereka tetap menjalankan seperti biasa. Tetap normal. Normal. Mereka tetap mendengarkan khotbah para pastor di gereja seperti biasa. Doa rosario mereka jalankan seperti biasa. Itu berarti bahwa konflik ini tidak serta-merta meniadakan kepercayaan mereka atau menggerus kepercayaan mereka terhadap gereja Katolik. Nah, jadi begitupun kalau dari perspektif gereja Katolik, saya melihat bahwa ketika perayaan keagamaan atau kegiatan-kegiatan keagamaan itu terus berjalan, tidak mungkin dijalankan hanya oleh satu kelompok. Kaum klerus dengan umatnya berjalan bersama-sama. Ini berarti bahwa konflik itu kemudian tidak menggerus atau tidak meniadakan kegiatan keagamaan, atau yang paling penting adalah dia tidak meniadakan kepercayaan dari masyarakat yang terlibat konflik tadi dengan meniadakan kepercayaan dari para pastor atau klerus atau gereja ini terhadap umatnya. Karena faktanya bahwa
Keduanya tetap bersama-sama dalam satu kegiatan keagamaan. Artinya bahwa konflik itu dalam bilik yang berbeda. Persoalan HGU, tanah HGU itu bukan pada persoalan spiritualitasnya, soal keagamaannya, soal bagaimana saya menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Nah, kalau seperti itu, maka sejauh mana sih peran peranata sosial yang ada di Kabupaten Sika saat ini dalam memediasi konflik agar tidak ada lagi warga yang harus makan tanah sebagai bentuk protes? Ini menarik. Penelitian kami mix metode kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif kami menemukan bahwa masyarakat adat di sana sebetulnya masih percaya dengan resolusi konflik dengan cara kearifan lokal sebagai alternatif atau sebagai cara komplementer bersamaan dengan proses hukum itu. Nah, jadi ketika kearifan lokal itu dilakukan untuk meredam konflik ini atau menjadi penyelesaian konflik ini, maka peranata sosial ini muncul. Kalau kita lihat dari kemarin variabel bagaimana pengaruh kearifan lokal dalam resolusi konflik dan hal yang dimoderasi atau yang difasilitasi oleh para peranata sosial ini, itu justru kuat di sana dengan angka statistik 0,76. Itu kalau angka statistik itu pengaruhnya sangat kuat. Nah, itu berarti tingkat kepercayaan masyarakat adat Nanggahale terhadap peranata sosial itu masih tinggi. Nah, itu masih tinggi. Bahwa apakah tokoh adat kah? Atau LSM kah? Atau gereja Katolik, para klerus, itu masih kuat. Masih kuat. Jadi, tetapi tidak harus dengan berbasis hukum positif. Tapi bisa juga berbasis kearifan lokal yang hidup dan bertumbuh dan berkembang di sana. Ya tidak harus. Nah, jadi tetapi peranata sosial misalnya LSM atau tokoh-tokoh adat itu tidak bisa bekerja sendiri tanpa institusi resmi dari negara. Poinnya adalah bahwa dialog bisa dilakukan dengan menghadirkan peranata sosial atau difasilitasi oleh pihak ketiga. Misalnya peranata-peranata sosial sebagaimana kita sebutkan tadi, tetapi dia tidak bisa bekerja sendiri tanpa dihadiri juga oleh institusi resmi negara. Pemerintah, Pemda lokal harus hadir di sana untuk memfasilitasi dialog ini. Tapi kenapa tidak dilakukan sampai hari ini? Ini persoalan yang dilakukan tidak saya kembali kepada poin tadi. Mungkin rasa saling percaya. Dan yang paling penting itu komunikasi itu terputus. Komunikasi ini terputus, maka dialog itu harus dilakukan kembali tetapi bukan hanya sekali jadi. Pakai bertahap. Nah, maka saya juga melihat bahwa kalau kemarin kami jadikan Pemda juga sebagai bagian dari penelitian kan mungkin akarnya sampai mencari tahu kenapa sampai fasilitasi itu terjadi. Tetapi dalam keterangan informasi data yang kami peroleh dari lapangan bahwa beberapa kali difasilitasi tapi kemudian tidak berhasil. Ini perlu kita cari tahu. Kami melihat bahwa dari analisis data yang kami peroleh itu salah satu indikator penting yang menjadi gagalnya mediasi ini bisa saja karena unsur kepercayaan. Kepercayaan. Artinya bahwa seperti yang Pak Richard tadi sampaikan, sudah pernah ada upaya untuk melakukan mediasi, tetapi gagal. Gagal ini dalam artian bahwa pihak-pihak yang bersengketa ini tidak mengindahkan mediasi yang sementara diupayakan itu ya. Ada tampilan mediasi yang menurut masyarakat adat itu bernuansa masih sepihak. Tidak setara ya. Tidak setara. Nah, ini menarik. Dalam kajian konflik agraria untuk masyarakat adat di Indonesia ya Pak Flori, ini menarik. Fakta menjelaskan kepada kita bahwa masyarakat adat cenderung ketika berhadapan dengan institusi luar, LSM, bahkan institusi negara, masyarakat adat dipersepsikan sebagai kelompok yang lemah. Kelompok kedua. Ya? Kelompok yang lemah. Maka kemudian ketika fasilitasi dialog, kalau kemudian dikemas dengan aparat penegak hukum dengan keadaan bersenjata, maka merasa hidup keamanan rakyat ikut terancam. Cari bentuk dialog, bentuk fasilitasi yang lain yang kemudian bisa menjamin rasa aman komunitas lokal ini. Nah, dalam fakta-fakta konflik tanah, konflik agraria di Indonesia ini banyak yang menyatakan itu bahwa ketika hukum positif belum memfasilitasi kepentingan masyarakat adat, kepemilikan tanah hak wilayah masyarakat adat,
Maka selama itu juga masyarakat adat tetap dipersepsikan sebagai kelompok yang lemah di hadapan kelompok yang lain. Karena belum memiliki perangkat hukum yang jelas terhadap kepemilikan hak ulayat itu. Saya rasa bahwa Nusa Tenggara Timur, NTT, Pulau Flores itu tidak miskin terhadap kekayaan-kekayaan kearifan lokal. Ya, Contoh, nilai-nilai tentang musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan sebagainya itu tetap hidup dengan masyarakat sampai hari ini. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa nilai-nilai itu, kekayaan-kekayaan kearifan lokal itu tidak hidup dan tidak digunakan dalam proses penyelesaian masalah yang terjadi di Nanggahale itu sendiri, Pak? Nah, itu menariknya. Ketika kedua komunitas ini berbeda persepsi tentang bagaimana cara penyelesaian konflik ini. Yang satu bersandar pada hukum positif, yang satu berbicara pada social justice tadi. Mereka bilang rasa keadilan tidak harus ditempuh dengan proses hukum. Nah, maka kemudian kebanyakan orang meminggirkan cara penyelesaian konflik berdasarkan kearifan lokal atau modal-modal sosial yang tumbuh dan berkembang di komunitas adat itu. Nah, misalnya beberapa kemarin kita temukan kok ada Kula Babong dan sebagainya. Ada mekanisme-mekanisme penyelesaian konflik mereka dari turun-temurun yang sebelum konflik itu mengalami eskalasi yang lebih tinggi, itu diselesaikan dengan menggunakan musyawarah bersama. Musyawarah keluarga besar. Komunikasi dijalankan. Kalau ada yang bersalah, nyatakan bersalah supaya ada pemaafan di sana. Sehingga sebelum konflik ini eskalasinya semakin meningkat, maka perlu duduk bersama. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan social justice tadi, melalui kearifan-kearifan lokal yang tumbuh di sana. Tetapi kalau kita memaksakan masalah ini langsung kepada hukum positif, maka akan ada yang masuk penjara. Dan hari ini terjadi kan, hukum positif itu digunakan, kemudian banyak sekali masyarakat yang termasuk para aktivis, para pejuang itu kemudian berhadapan dengan hukum, harus masuk penjara, harus ditahan dan sebagainya. Dan menurut saya hal-hal ini yang kemudian memperlebar ya jurang konflik yang terjadi di Nanggahale. Ini yang harus menjadi penekanan untuk kita semua bahwa tidak harus hukum positif. Kita punya kearifan-kearifan lokal yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, dan bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti ini ya Pak. Terkait persoalan ini, jika hari ini ada kesepakatan damai ya, seperti apa bentuk rumah yang sama, karena tadi kita tekankan bahwa ini sebenarnya orang-orang yang sama. Bapak sama anak yang sedang berkonflik di dalam rumah yang sama itu. Jika hari ini ada kesepakatan damai ya, seperti apa bentuk rumah yang sama di Nanggahale yang diinginkan oleh warga agar tidak ada lagi pengusiran di masa depan? Konsep rumah yang sama ini metafor, tetapi makna sangat dalam. Bagi masyarakat adat di Nanggahale itu, bahwa rumah yang sama artinya setiap komunitas, setiap kelompok masyarakat hidup secara berdampingan, dan yang paling penting mengakui eksistensi satu sama lain, saling menghormati, dan membangun sinergitas dalam sama-sama menapak siar hidup mereka. Itu paling penting. Yang paling penting adalah pengakuan akan eksistensi keberadaan mereka. Bahwa mereka juga memiliki hak atas warisan leluhur mereka. Nah, jadi yang paling penting bagi mereka, metafor ini adalah soal bagaimana kehidupan mereka itu berlanjut dan kehidupan mereka tidak terancam dengan penggusuran dan sebagainya, dengan ancaman-ancaman pidana dan sebagainya, dengan tindakan-tindakan kriminalitas seperti itu. Nah, kemudian persepsi-persepsi tentang mereka itu terbelakang, kuno, tradisional. Bahasa-bahasa itu hidup di tengah masyarakat. Bahasa di tengah masyarakat itu berkembang. Mereka mengakui itu. Nah, itu harus kita clearkan dulu. Jadi rumah yang sama, itu mereka mau hidup secara aman. Anak-anak mereka menikmati pendidikan secara normal. Mereka dengan anak-anak satu keluarga membentuk masa depan keluarga mereka di rumah yang kemudian tidak diancam-ancam untuk digusur. Dan komunitas yang lain boleh datang hidup berdampingan dengan mereka.
tidak masalah. Yang penting saling mengakui eksistensi satu sama dengan yang lain. Jadi Pak Flori, kalau misalnya ini terbukti, maka ini bukan saja metafora, tetapi metafora yang akan menjadi kenyataan. Nah, tentunya Pak Richard bersama teman-teman di STPM menemukan dan melihat situasi kondisi di Nanggahale itu sendiri, bertemu masyarakat, bagaimana melihat psikologinya masyarakat di sana, trauma yang mereka alami ketika mereka harus diusir dan digusur dan sebagainya. Apa pesan Pak Richard kepada gereja Katolik maupun korporasi agar permasalahan ini segera selesai dan tidak ada lagi umat, tidak ada lagi anak dari gereja itu sendiri yang menjadi korban berlarut-larut ya. Selama ini upaya yang dilakukan oleh PT Krisrama itu dalam aspek ekonomi dengan cara menempuh jalur hukum. Oke. Sebagai negara hukum kita menghormati itu. Bahwa siapa yang tidak taat di bawah perintah undang-undang dia harus menerima sanksi. Kita menghormati proses itu. Tetapi PT Krisrama itulah milik dari Keuskupan Maumere. Nah, itu berarti gereja Katolik memiliki ajaran sosial gereja. Kita berbicara di dalam tentang ajaran sosial gereja, misalnya keadilan sosial, kerendahan hati, kejujuran, penghormatan terhadap martabat manusia. Maka mestinya gereja Katolik dan PT Krisrama melihatnya ini bukan hanya sebagai konflik agraria semata yang melibatkan konflik kepentingan, tetapi lebih daripada itu konflik terhadap kemanusiaan. Jadi saran saya hanya sederhana. Jangan melihat dari perspektif hukum saja, tetapi juga melihat dari ajaran sosial gereja. Mestinya menempatkan kasus ini atau konflik ini pada persoalan martabat manusia sebagai pertimbangan utama. Pertimbangan utama. Supaya apa? Supaya ajaran sosial ini menjadi relevan. Sehingga dialog perlu dilakukan kembali, komunikasi antar kedua belah pihak perlu dilakukan kembali, supaya pemulihan luka-luka lama antara bapak dan anak tadi itu bisa duduk satu rumah dan hidup di dalam ruang sosial dan ruang budaya yang sama. Bekerja sama seperti biasa, hidup sebagai ajaran Katolik sebagaimana mestinya. Selain kepada pihak gereja, apa pesan untuk masyarakat setelah Pak Richard dan teman-teman di STPM ini bertemu dan melakukan riset dengan masyarakat adat di Nanggahale itu? Pesan saya untuk semua, sebelum sebuah konflik itu kemudian meningkat eskalasinya, hal yang pertama dilakukan adalah komunikasi. Nah, komunikasi itu penting ketika semua pihak itu bersetegang. Nah, maka yang paling penting melihat sebuah konflik, khususnya konflik agraria, tidak hanya dari satu perspektif, tapi dari perspektif secara keseluruhan dan menempatkan sekali lagi martabat manusia di atas pertimbangan segala-galanya. Bahwa persoalan di Nanggahale itu bukan persoalan agraria semata, tapi persoalan kemanusiaan. Bagaimana manusia-manusia dan kehidupan dan masa depan mereka itu dikorbankan hanya atas nama tanah, hanya atas nama ekonomi. Tidak, di sana makna dari tanah sebagaimana kita jelaskan di awal itu lebih dari itu. Bagaimana Ibu Winang tadi merahimi mereka dan dijelaskan sebagai bagian dari identitas kolektif. Maka pesan saya yang paling utama untuk kita semua, bahwa konflik mesti didahului resolusinya dengan menggunakan komunikasi. Artinya bahwa di atas hukum positif, di atas ekonomi, di atas perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat, ada kemanusiaan yang harus didahulukan dan harus ditegakkan terlebih dahulu, supaya kita berdiri di atas kemanusiaan itu sendiri untuk menyelesaikan persoalan bersama kearifan lokal yang hidup, yang menetap, yang dilestarikan di tengah masyarakat Flores, masyarakat Nusa Tenggara Timur, masyarakat Indonesia itu sendiri. Terima kasih banyak Pak Richard untuk waktunya sudah berbagi di Teman Cerita. Banyak ilmu yang kami dapatkan, banyak informasi, dan semoga ini mengedukasi teman-teman semua di rumah. Juga terkhusus untuk pihak-pihak yang sedang berkonflik dalam kasus HGU Nanggahale,
supaya cepat selesai, jangan berlarut-larut lagi. Ayo kita Sehingga rekonsiliasi, duduk bersama kembali dan masalah ini cepatlah kelar begitu. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Terima kasih Pak. Dan untuk teman-teman semua di rumah, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kami tadi bisa menjadi informasi dan edukasi untuk kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa bagi kita semua. Tetap waras bernegara, tolak segala macam bentuk hoax, tolak segala macam bentuk provokasi SARA, dan pastikan teman-teman semua terus mengikuti kami karena yang kami sajikan bukan cerita biasa. Kita akan berjumpa kembali pada konten-konten kami selanjutnya. Sampai jumpa. Teman cerita bukan cerita biasa.